Oke, eksperimennya apa sih? Apa hubungannya kulit udang dengan ini apa sih? Ini bahan-bahannya ya? Ya itu bahan-bahannya. Enggak, jadi aku untuk bikin dari kulit udang ini pakai 4 bahan utama sebenarnya. Yang pertama ini kan kulit udangnya sendiri, terus nanti kan diolah lagi, jadi bentuknya sebenarnya nggak kayak gini. Diolahnya gimana? Di blender dulu? Di blender, terus nanti dikeringin, terus dicampurin bahan kimia, pokoknya supaya dia nggak bau lagi gitu kan. Terus aku pakai ini limbah limbah singkong atau namanya pati onggok kalau misalnya di lab kita bilang limbah pati singkong. Limbah singkong. Kayak MSG ya bentuknya. Bukan kristal yang ini yang ini ya limbah singkong. Oh, gitu. Jadi memang bentuknya juga seperti taburan begitu ya. Ini apa? Ini ada 2, ini tilose juga gitu. Jadi kayak sama kayak gini juga pokoknya intinya. Terus satu lagi pakai PVA, ini yang kimianya ini polivinyl alkohol gitu. Oke. Jadi bahan-bahan ini pakai air juga berarti? Air, terus ada bahan-bahan kimia lainnya. Dan akhirnya semuanya dicampur, diolah, menjadi seperti plastik ini. Organik. Seperti ini plastiknya. Tadi plastik kan kalau Yike bilang ini sudah melalui proses sehingga tidak bau lagi. Kalau udang kan amis begitu ya. Saya cek ya. Enggak sih, Bar? Iya, memang udah nggak bau. Dan ini bentuknya plastik beneran ya, maksudnya nggak. Tapi saya pernah lihat. Ada serat-seratnya. Juga saya pernah lihat kalau yang kamu bentuk cetak pertama kali adalah bentuknya adalah kantong ya, kantong kresek gitu, kantong plastik gitu. Tapi kalau tujuannya Yuka sendiri mau lebih ke arah mana? Plastik kan bisa dipakai buat apa aja. Jadi kalau penelitian itu kan banyak ya. Nah kalau misalnya aku ini fokusnya sebenarnya lebih untuk ke food packaging atau pembungkus makanan. Aplikasinya untuk ke situ. Terus jadi bentuknya itu bisa divariasiin, bisa apa aja. Tergantung cetakannya. Ukurannya juga apa aja. Cuman karena aku di labnya terbatas, jadi cuma pakai cetakan yang kecil aja. Oh gitu. Ini tuh konsepnya sama kayak kita mau membuat kertas daur ulang nggak sih? Kertas daur kan kertas daur ulang kan gitu ya, kita jadiin bubur dulu, terus akhirnya ada cetakannya baru karena sudah menjadi bubur, terus dilapis di cetakannya. Konsepnya gitu nggak sih? Konsepnya sama, jadi pokoknya yang bahan-bahan padat dimasukin ke bahan-bahan cair, diaduk, terus dicetak. Terus tunggu kering. Bisa berarti memang konsepnya itu sama ya. Sayangnya kita nggak bisa mempraktekannya di sini karena udangnya, kulit udang yang dipergunakan ini harus diolah dulu. Belum hancur hingga gitu hancur dan menjadi kayak apa ya, bubur ya. Gitu ya. Bubur gitu ya. Nah, bisa langsung jadi juga. Iya, berapa lama biasanya kalau prosesnya kamu membuat sampai helaian-helaian lembaran-lembaran plastik seperti ini, berapa lama? Jadi kan sebenarnya ada 2 proses. Proses pertamanya bikin kitosan atau si kulit udangnya itu dulu. Betul. Itu aku tadi ya. Itu 1 minggu. Terus harus diuji lab juga. Jadi misalnya ini bisa jadi standar kitosan untuk proses ini apa enggak. Oke, standarnya itu apa? Standarnya ada labnya sendiri, itulah pokoknya ada ujinya sendiri. Terus, ada nilainya ya, sekian poinnya baru standar, kalau di bawah enggak gitu ya? Gitu. Jadi terus yang proses keduanya itu casting atau pembuatan filmnya. Nah pembuatan film ini sebenarnya 1 hari bisa, cuman nunggunya itu yang lama. Bisa 3 hari. Makanya ini sampai Yuka ini harus meminjam atau menggunakan lab di kampus ya? Kampus IT. Oh, di Institut Teknologi Indonesia. Soalnya di sekolah aku kan SMA aku terbatas labnya, nggak ada bahan-bahan apa gitu. Oh, nah sekarang berarti yang mau kita tanyain, ini kamu udah berhasil nih bikin plastik. Cita-citanya mau jadi food packaging. Ya taruhlah kalau ukuran segini mah buat bungkus wajik dulu deh. Gitu. Udah ada yang order belum? Order sih belum ya, soalnya ini aku juga belum patenin kan. Oh belum patenin. Tapi ada rencana mau dipatenin? Iya, lagi. Mau dikasih nama apa? Apa ya? Plastik kulit udang. Ya, kepanjangan. Pal kudang mungkin ya. Plastik kulit udang. Tapi gini menarik adalah bahwa betapa konsentrasinya Yuka ini, sampai kan Yuka baru lulus SMA ya? Baru banget. Baru lulus SMA, terus tapi sengaja untuk fokus kepada penelitiannya dulu. Gap year dulu. Untuk nerusin penelitiannya sama proses patennya gitu. Oke, nextnya kamu mau melanjutkan kuliahnya di universitas yang sama, di IT juga atau? Enggak sih, di luar aku. Oh di luar, nanti akan meneruskan penelitian ini hingga menjadi paten dan bisa dipergunakan oleh orang banyak sehingga tidak ada lagi plastik-plastik berserakan. Karena ini kan pasti sangatlah bisa diurai dong. Iya, berapa lama ini urainya? Ini tergantung tanahnya kan, jadi kalau misalnya aku ngujinya di 3 jenis tanah. Tanah yang pertama itu tanah merah, terus tanah
kering, Iya. terus tanah humus yang banyak bakterinya. Iya. Oke, yang karena lebih ini cepat ya. ya karena biodegradable kan, jadi dia bisa terurai karena bakteri-bakteri itu kan. Jadi paling cepat juga pasti di humusnya. Tanah humus. Jadi kalau Berapa di lama worst tuh? case di tanah merah, tanah kering misalnya berapa Itu lama? paling bedanya 20 hari aja sih. Oke. Jadi yang kalau di humus tadi itu 46 hari. Kalau misalnya di tanah merah berarti bedanya 20 hari. Wow. Jadi hanya sekitar Cepat. 1 bulanan lah ya. Tapi satu untuk bulan. 0,1 cm Iya, paham. Oke, Tapi jadi kan artinya itu juga menyelamatkan bumi Tuh. banget. Kamu keren. Dibandingkan dengan plastik-plastik yang beredar yang harus ratusan tahun terurai, itu pun masih tidak benar-benar terurai ya. Iya. Yuka keren banget, kita tunggu. Kamu Berarti keren, penelitiannya plastik kece. kamu Oke. yang bisa digunakan dalam bentuk apapun, tidak hanya kantung, tapi juga tadi food packaging untuk membungkus makanan dan lain-lain Kan gitu ya. antibakteri. Antibakteri, Jadi karena si, aku dengar juga ini kalaupun termakan, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak Karena apa-apa. semuanya kan bahannya alami. Oke. Jadi nggak apa-apa gitu. Oke, aku coba. Aku berikan alergi udang ya. Nggak apa-apa. Coba. Hah? Ayo. Ada. Yes.